seserius apa sih Kak? Sampai akhirnya melaporkan pasal berapa yang kantor polisi? Pertanyaan tadi apa? Uji seserius apa sih sampai akhirnya ini melaporkan berani ke udah pasti serius ya kan kalau sampai sini ya. Aku lebih pengen ngasih pelajaran aja sih supaya nggak ada kejadian-kejadian begini lagi. Sebenarnya udah lama, tapi aku nggak mau kedepannya orang tuh ngeremehin aku, terus gak ada kejadian gini lagi lah. Aku nggak pengen ada yang curang-curang lagi di belakang aku. Kok kerugiannya apa Kak? Kerugiannya sebenarnya ya pasti pekerjaan aku nggak dibayar ya. Sama brandnya sebenarnya udah dibayar tapi ya dibikin lah sama dia. Di situ pengen apa ya? Capek-capek kerja tapi nggak ada hasilnya, kayak kesel sendiri aja sih Kak. kan ini kan 2 kali kamu kayak dimanfaatin gitu, mungkin caranya kamu untuk ya biar tidak tertipu lagi lah ibaratnya. Lebih tepatnya ini tuh agensi yang kerja sama mantan manajer aku juga, jadi makanya waktu itu aku juga nggak tahu karena mantan manajer aku juga gituin aku, jadi mereka semacam kerja sama mungkin atau Oh berarti ada kaitannya lah. mungkin. Tapi Kak Puji ada transisi sendiri nggak sih jadinya kan sama orang ke depannya? Lumayan lah ya. Ini sisa pembayaran atau memang sama sekali belum dibayar? Nggak tahu juga sih ya Mas ya, sebenarnya yang tahu lebih persis ya dia harusnya. Oke. Let me do that. Halo sahabat setia Aisyah Channel. Gimana nih kabarnya? Mimin punya informasi yang akan Mimin saring kepada kalian. Bagi kalian yang penasaran jangan di skip dan tonton sampai selesai. Fujianti Utami atau Fuji resmi melaporkan pihak agensi yang diduga pernah menggelapkan uang hasil kerjanya ke Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis tanggal 27 Maret tahun 2025. Udah pasti serius ya, kalau udah sampai sini, ujar Fuji, yang datang melapor didampingi Sandi Arifin selaku kuasa hukum. Sebelumnya, Fuji sempat bercerita bahwa kerugian yang dialami dari pihak agensi tidak sebesar kasus terdahulu dengan sang ex-manajer, Bathara Ageng. Sebenarnya kerugiannya nggak sebesar kemarin, beber Fuji dalam wawancara pekan lalu. Namun, Fuji merasa tetap harus mengambil tindakan tegas terhadap praktek-praktek kecurangan yang merugikan dirinya seperti itu. Aku lebih suka memberimu pelajaran, agar hal seperti ini tidak terjadi lagi, kata Fuji. Fuji lelah dijadikan alat mencari untung oleh mereka yang ingin berbuat curang dengan memanfaatkan uang hasil kerja kerasnya. Sebenarnya ini kasus udah lama, tapi aku nggak mau kedepannya orang itu kayak meremehkan aku. Biar nggak ada kejadian kayak gini lagi lah. Aku nggak pengen ada yang curang-curang lagi di belakang aku, papar Fuji. Fuji pribadi sebenarnya sudah mengambil pelajaran berharga dari kasus terdahulu dengan Bathara Ageng, telah menerapkan aturan ketat dalam urusan kesepakatan kerja dengan klien. Lumayan kali ya, lebih ketat lagi sekarang. Kalau sebelum posting sesuatu, aku pastiin baik-baik, udah DP belum brandnya. Terus aku pastiin siapa yang transfer, dari mana transfernya, kontraknya berapa, jelas Fuji. Fuji tak mau sembarang menaruh kepercayaan lagi ke orang lain setelah dibikin rugi besar oleh Bathara Ageng di masa lalu, lah sampai membentuk tim khusus untuk mengurus keuangan. Dulu aku percaya, dibohongi juga dengan cat-cat kayak gitu. Jadi ya udahlah, sekarang lebih ketat lagi. Pakai finance udah, legal udah, papar Fuji. Ke depan, Fuji tinggal berharap pihak-pihak yang melakukan kecurangan pada dirinya, seperti Bathara Ageng, bisa dijatuhi sanksi setimpal oleh kepolisian. Kan udah terjadi juga, nggak usah disesalin banget. Yang penting keadilan harus ditegakkan. Semoga nggak ada kejadian ini lagi, ucap Fuji. Kasus Fuji dengan pihak agensi kali ini sebenarnya masih satu rangkaian dengan tindak penggelapan yang dilakukan ex-manajernya, Bathara Ageng. Agensi yang dipermasalahkan saat ini adalah pihak yang dulu berkomunikasi dengan Bathara Ageng untuk urusan kontrak kerja Fuji serta pembayarannya. Jadi, ini semacam pihak ketiga, beber Fuji pekan lalu. Fuji dan tim kuasa hukum baru melayangkan somasi pekan lalu karena mereka baru menemukan alamat pihak agensi yang diduga bermasalah. Baru berapa hari lalu karena kami baru dapat datanya, alamatnya, jelas Sandi Arifin. Fuji. Di sisi lain,
juga masih memberi kesempatan untuk pihak agensi menunjukkan itikat baik mereka dengan mengembalikan uang yang bukan haknya. Sebenarnya aku nungguin itikat baik, tapi dia ganti WhatsApp terus nggak bisa dihubungin. Kisah Fuji.